Dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi, luar biasa. Bersua kembali dalam program Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 27 September 2021. Tidak terasa ya, hari demi hari ini berlalu dengan begitu cepatnya. Dan tentunya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita misalnya tidak bisa memanfaatkan hari ini dengan baik, atau hari-hari berikutnya, nah tentunya akan menjadi orang yang merugi begitu. Baik, kita bicara tentang strategi making, develop versus discover, lepaskan paradigma lama, analisis faktor internal eksternal, simak persepsi para pemangku kepentingan 360 derajat. Dan dalam program komunikasi bisnis ini tentunya bisa Anda simak juga di Radio Max FM Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Radio Praja Angkasa Trenggalek, dan Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung. Dan Anda juga bisa cek di audiovisual kami di channel YouTube di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Saya sapa saja narasumber atau partisipan lewat Zoom, dan juga ada Pak Roni Hamustamu tentunya sebagai keynote speaker. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Salam sehat. Salam sehat untuk kita semuanya Pak Roni. Ini saya belum bisa tergabung dengan Zoom ini. Jadi ya mohon maaf, ini saya belum bisa menyapa yang lain. Tapi yang pasti tertampak di layar ada Pak Rudi juga. Pak Rudi, selamat pagi Pak Rudi. Pak Rudi dan Pak Yanto Sidik. Good morning. Good morning, terima kasih Pak Rudi. Kemudian ada Pak Yanto Sidik. Apa kabar Pak Yanto? Oh, selamat pagi. Iya, luar biasa. Ini beberapa episode jenengan mungkin lagi sibuknya luar biasa sehingga baru bisa join sekarang ini. Terima kasih. Please welcome, selamat datang kembali nih Pak Yanto. Baik, kita ngobrol tentang strategi making, develop versus discover. Lepaskan paradigma lama, analisis faktor internal eksternal, simak persepsi para pemangku kepentingan 360 derajat. Jadi muternya itu komprehensif gitu ya. Ibarat kalau mobil sekarang itu kan sensornya itu sudah 360 derajat gitu. Luar biasa ini kemajuan. Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji. Ini kan sudah menjelang akhir tahun. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu mulai mereview, memikirkan tahun depan mau ngapain. Nah, sebagian juga akan sudah waktunya untuk memeriksa apakah strategi yang digunakan oleh perusahaan masih relevan untuk kegiatan dalam tanda kutip lah dengan semangat optimis pasca pandemi. Karena ada banyak sekali perubahan yang terjadi dalam relatif 2 tahun terakhir ini yang memaksa orang untuk mengadopsi perilaku-perilaku baru. Dan yang menarik, misalnya kalau dulu di awal pandemi sulit sekali kita mendorong orang, baik pengusaha maupun profesional, untuk bekerja dari rumah. Hari ini sebagian besar sudah nyaman bekerja dari rumah dan mulai kepikiran kalau harus masuk kantor kembali. Jadi ini sesuatu yang mesti dijadikan perhatian bagi para perancang atau desainer strategi. Nah, di strategi itu dari dulu modelnya itu selalu sama. Yang ada di mindsetnya itu adalah eksternal, lingkungan eksternal, dan kapabilitas internal. Lingkungan eksternal itu berarti peluang dan tantangannya.
kapabilitas internal itu adalah kekuatan kelemahan. Saya sebetulnya sudah lama, hampir 10 tahun, saya selalu meneriakkan, lupakan itu SWOT. Gitu. Walaupun SWOT itu sangat dipakai oleh semua orang. Karena sekarang ini ada batasan-batasan yang menyebabkan SWOT analysis itu harus berubah. Harus mengadopsi pendekatan-pendekatan baru. Saya beri satu contoh. Sering sekali, bahkan sebetulnya sejak awal 2000-an ini, jadi sudah hampir 20 tahun. Saya kalau pergi ke perusahaan-perusahaan, sering saya katakan, kalau ada konsultan yang mengatakan, Bapak Ibu tenang saja, serahkan semua pada kami, analisis SWOT untuk perusahaan Bapak Ibu akan kami siapkan, dan semua akan beres, waktunya cepat dan sebagainya. Saya selalu sarankan, suruh pulang aja. Kalau ada pertanyaan, lu kenapa kok disuruh pulang? Ya, saya selalu bilang, Anda sedang dibohongi. Karena secara teknis, tidak ada satupun orang di luar organisasi yang akan sanggup mengisi kolom-kolom identifikasi apa itu kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kalau yang eksternal, opportunity and threats, itu semua orang bisa punya hasil yang relatif sama. Tapi internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan itu hanya orang internal yang tahu. Karena itu dulu saya selalu mengatakan, bangun itu dari dalam. Nah, kalau ditanya, jadi kita nggak perlu konsultan, sangat perlu. Karena tugasnya konsultan adalah mendampingi kita, membimbing, memimpin kita, memfasilitasi proses, sehingga hasilnya bisa lebih atau relatif objektif. Karena kalau kita masak, terus kita dibilang bagaimana ini masakan ini, kita pasti akan cenderung mengatakan masakanku yang paling enak sedunia. Oleh karena itu, kita butuh orang lain yang dengan seluruh keahliannya mendorong kita, membimbing kita, memfasilitasi kita menuju langkah-langkah yang efektif, efisien, tepat, dan objektif. Dan disitulah perannya konsultan. Jadi konsultan bukan membuatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, konsepnya dari dulu selalu adalah mari kita develop, membangun strategi. Itu bahkan sejak sebelum atau sekitar tahun 1965 ketika awal mula kita bicara tentang strategic management. Sebelum itu kan masih belum membahas tentang manajemen strategi, bagaimana strategi bisnis, masih belum begitu. Masih belum komprehensif seperti hari ini. Tetapi sejak tahun 1965-an itu, di dalam seluruh model-model strategi, jangan lupa ada setidaknya 10 mazhab atau school of thought di dalam strategi itu. Selalu ada dua sisi, kiri dan kanan. Kiri dan kanan itu apa? Yang satu itu adalah tantangan-tantangan, peluang-peluang eksternal atau lingkungan eksternal. Kemudian yang kanan ya, itu adalah kapabilitas internal. Jadi bagaimana menyamakan, memadukan antara eksternal dan internal. Sehingga ada istilah two sides approach, gitu, pendekatan dua sisi. Tapi kan terbukti sebetulnya pendekatan-pendekatan itu tidak menghadirkan sebuah strategi, apalagi ketika strategi itu adalah seni. Karena kalau strategi itu kita baca sebagai seni, berarti akan memberikan peluang untuk menghadirkan kebaruan yang kita sebut emergent, kebaruan. Prinsip-prinsip kebaruan ini harus selalu hadir karena strategi itu konsepnya kan sederhana. Creating future from the future. Menciptakan masa depan dari masa depan itu sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan menciptakan masa depan semata-mata hanya berpijak pada masa lalu. Karena itu hanya akan menghasilkan romantisme sejarah yang membuat kita justru akan gagal maju. Nah, di sini Mas Panji muncul tantangan. Bagaimana proses yang baik? Maka mari kita lepaskan pemikiran-pemikiran yang sekedar memadukan eksternal dan internal yang kita sebut mazhab develop. Jadi to develop untuk membangun itu menjadi to discover untuk menemukan.
Menemukan itu artinya apa? Jadi eksekutif memang diminta untuk berbicara dengan semua pihak dan setiap lapis di dalam organisasi. Baik itu yang ada di dalam maupun di luar. Sehingga nanti kita bisa menangkap pesan-pesan dari para pemangku kepentingan kunci atau yang kita sebut sebagai business key stakeholders. Apa yang baik menurut mereka, apa yang tidak baik menurut mereka. Disinilah muncul mekanisme yang berulang-ulang. Artinya apa? Kita menangkap mereka, jadi kita mengendus apa yang menjadi pemikiran-pemikiran mereka, kemudian kita kembangkan, kita olah di dalam. Dari situ kita konfirmasikan lagi kepada mereka. Gitu. Kita konfirmasikan lagi. Apakah ini yang Anda katakan itu? Apakah ini yang Anda pikirkan? Nah, ketika kita sanggup untuk menangkap itu, maka kita kembangkan lagi gagasan-gagasan berdasarkan apa yang kita dengar tadi. Istilahnya itu mengempati apa yang jadi pemikiran stakeholders kita. Terus kita definisikan. Ketika kita berhasil mendefinisikan dan kita konfirmasikan kembali, oh ya, itu seperti yang saya maksud, maka di sanalah kita membangun strategi itu dengan baik, kita kembangkan kembali. Dan kemudian kita tanya lagi, apakah ini yang Anda maksud? Sehingga komunikasi dan konfirmasi berkali-kali antara eksekutif perusahaan dengan seluruh lapisan di dalam organisasi akan memungkinkan perusahaan untuk memperoleh informasi-informasi berkualitas yang terbaik. Sekarang sudah tidak zamannya lagi kita hadirkan satu orang, terus dia menjawab semuanya. Nggak bisa. Jadi seperti dokter lah, kalau dulu ada istilah problem-based learning, itu artinya apa? Dokter yang berkualitas itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkualitas, sehingga nanti akan muncul jawaban yang berkualitas. Maka dokter kemudian bisa mengatakan, oh, Anda sakitnya ini, karena dia analisis berdasarkan data itu. Jadi kalau dulu ada satu orang datang, terus diwawancarai oleh eksekutif perusahaan, mungkin owner juga, terus ditanya semua hal, apakah ini yang kami punya masalah ini, bagaimana solusinya. Sekarang tidak bisa begitu lagi. Ketika Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan, maka konsultan misalnya yang diundang untuk memfasilitasi, itu akan mengajukan pertanyaan yang lebih banyak dan lebih tajam lagi. Tujuannya adalah untuk menggali semua perspektif 360 derajat dari semua pihak. Sehingga nanti perusahaan akan berpotensi menghasilkan sebuah strategi yang firm, yang menancap betul, membumi, dan kemudian bisa dieksekusi dengan sangat baik. Tentu di dalam implementasi itu dibutuhkan lagi proses-proses yang kelihatannya secara konseptual agak rumit, tapi sebetulnya tidak. Hanya membutuhkan kerajinan kita untuk memonitor, mengkonfirmasi, memonitor, mengkonfirmasi, evaluasi, konfirmasi lagi, evaluasi, konfirmasi. Sehingga target-target bisa didekati. Kita tidak mungkin nanti pada akhir tahun kemudian mengatakan bahwa kami gagal gara-gara COVID. Nah, kalau ada eksekutif seperti ini, direktur, manajer seperti ini, suruh pergi aja. Karena artinya dia tidak bekerja. Mereka dibayar sebetulnya adalah untuk memikirkan, mengendalikan bagaimana perusahaan baik, bukan untuk pasrah terhadap COVID. Kenapa saya harus katakan begini? Karena di awal tahun 2000-an, bahkan sampai tahun 2010-an, itu masih banyak pihak yang melandaskan kegagalan mereka untuk mencapai target dengan alasan Rismon 9798. Udah nggak masuk akal, udah terlalu lama. Nah, saya khawatir kalau tidak diingatkan, nanti tiba-tiba pada akhir tahun 2020, pada saat pembangunan laporan 2021, pada saat pembangunan annual report tahun 2021, tiba-tiba ada saja pihak yang mengatakan kami gagal karena COVID, kami gagal karena COVID. Bukan. Karena COVID dialami oleh semua pihak. Jadi boleh dikatakan itu
playground yang netral, at par, semua mengalami hal yang sama. Nah, kalau yang lain bisa, kenapa Anda tidak? Saya sampaikan ini juga bukan hanya untuk swasta, tetapi banyak juga BUMN, BUMD yang menurut prognosis saya lagi ancang-ancang untuk menggunakan COVID sebagai alasan ketidaksanggupannya untuk perform. Terima kasih, Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni. Lain lagi ceritanya kalau alasannya kami meskipun ada COVID tetap sukses. Bahkan meraih profit yang gede. Nah, itu baru yang luar biasa begitu ya. Baik, perlu saya Sektor ingatkan kesehatan tuh sukses tuh. perlu saya ingatkan untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, Anda bisa nanti berdiskusi atau bertanya dengan narasumber di WA 0811 309 1009 atau SMS juga di nomor yang sama, atau juga Anda bisa on air langsung di 031 896 1514. Baik. Biasanya sebentar. Ini saya sampaikan juga selamat datang, please welcome untuk Pak Denis. Selamat. Kalau di Aussie waktu siang ya Pak ya? Iya nih, hampir mau makan siang. Oh, hampir mau makan siang. Kabarnya kalau di Australia ini kan saya juga download aplikasi berita ini. Itu kadang-kadang feed newsnya yang muncul kapan hari ada demo yang sempat bentrok. Kemudian Australia lagi perang, istilahnya itu berantem dalam tanda kutip dengan Prancis. Macam-macam yang terjadi di sana. Ya. Pertama mohon maaf dulu Pak Panji, Pak Roni, Pak Rudi, Pak Yanto dan yang lain-lain. Tadi itu tiba-tiba karena keluar nggak sempet lihat baterai, jadi HP-nya lowbat gitu. Jadi mohon maaf, jadi saya terlambat. Jadi baterainya mesti cas dulu. Dia kalau nggak keluar nomornya Pak Roni soalnya. So mohon maaf. Terima kasih. Baik. Sambil nanti ngecas baterai ini, mudah-mudahan pakai wireless charger ini. Teknologi yang kekinian. Ini saya ke Pak Rudi terlebih dahulu. Pak Rudi, tanggapan Anda? Selamat pagi, good morning, Chairman Denis and Professor Roni. Selamat pagi Pak Rudi. Good morning, sir. Nah, saya rasa tanggapan saya dengan topik dari Profesor Roni adalah sangat tepat, sebab minggu depan ini sudah Oktober, jadi para direksi, komisaris sudah meminta bagaimana gambaran untuk tahun 2022 dan selanjutnya. Ya, topik yang memang kita bahaskan pagi ini adalah salah satu alat manajemen yang sangat berguna untuk mempertahankan namanya survival atau bagaimana caranya untuk mengatasi the competition. So jadi pertanyaan yang memang dari komisaris yang selalu ditanya kepada para direksi adalah nilai-nilai apa yang akan memberikan kepada customers kita. Namun kita harus juga melihat mengenai resources kekayaan daripada perusahaan, apakah nilai-nilai ini masih bisa didukung atau disupport. Sebab pada intinya mengenai strategic planning ini or tool adalah bagaimana unique keistimewaan position of the company supaya kita terus-menerus ada semacam satu sense of loyalty on the customer. Saya sendiri yang duduk di consumers market ini memang sangat aktif untuk mempelajari bagaimana sustain the customers loyalty. Sebab ada bervariasi daripada segment of the market, the young, the middle and the old. So bagaimana kita capture. So in the consumer market, di mana tantangan berat sekarang adalah many commercial malls are closed. Jadi survival and how to reach the customers. And then yang kedua, saya juga duduk sebagai komisaris industrial product. Memang survival also is another problem. Sebab ini menyangkut mengenai issue on logistics, supply chain, and then also beberapa competitors are also muncul ada substitute products. So dua-dua classification ini, consumers and industrial products, memang tentu harus
mengetahui mengenai this strategic tool. Tapi yang harus diperhatikan di sini, seperti yang dikatakan oleh Profesor Roni, adalah selalu melihat mengenai what are the values of the company dan apakah resources yang dimiliki oleh perusahaan masih bisa sustain the value supaya on the long run kita masih bisa sustain di performance of the business. Seperti yang saya katakan bahwa kita sebagai komisaris selalu melihat bagaimana pertumbuhan omset, sebab pertumbuhan omset menggaranti our level of profitability and also liquidity position of the company. Sekarang kita sudah mendengar berita bahwa beberapa perusahaan sudah mengalami liquidity issue, especially property business in China, dan mereka takut ini ada domino effect in the capital market. So ini memang salah satu isu yang kita harus perhatikan, bahwa dengan pandemic crisis ini seluruh industri adalah affected mengenai the liquidity position of the company. So saya sependapat dengan Profesor Roni bahwa memang waktunya untuk kita memperhatikan mengenai our strategic position supaya survival of the company akan dipertahankan. So menurut saya sih hanya saya sharing peranan saya sebagai komisaris atau independent director dari beberapa perusahaan TBK yang memang tools ini sudah in place supaya the board of directors can ensure the key performance of growth, profit, liquidity, and efficiency in the business. Pak Panji, thank you very much for sharing my information. Mungkin Chairman Dennis can add something to my thoughts. Thank you very much. Baik, terima kasih Pak Rudi Balmatar, dan juga nanti sebelum ngobrol dengan Pak Denis dan juga Pak Yanto seputar tema kita pada kesempatan bahagia hari ini, yaitu strategy making, develop versus discover. Saya mohon izin dulu untuk kita ikuti dulu beberapa jeda pariwara berikut ini. Rokok opo ki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Arek-arek
arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air hidup yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami dalam program Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini dengan tema Strategi Making, Develop versus Discover. Dan ini saya baru ngeh kalau flyer yang sudah di-broadcast oleh Pak Roni ke saya, webinar series ke 21.65. Ini angka kombinasi untuk buka berangkas atau gimana Pak Roni? Tahun 2021 tapi kita kan talk show ini sudah lama, tetapi khusus yang pakai Zoom ini kita ke 65. Luar biasa. Minggu ke 65 nih pakai Zoom nih. Ini membuktikan kalau Pak Roni orangnya terorganize gitu ya. Baik, sebelum pertanyaan-pertanyaan disampaikan, saya beri peluang dulu untuk Pak Yanto. Selamat pagi Pak Yanto. Ya, selamat pagi. Luar biasa, ini lama nggak ketemu ini Pak Yanto. Sehat Pak Yanto? Oh ya, alhamdulillah. Semakin kesini kayaknya kok awet muda selalu gitu ya. Mungkin karena kebanyakan main di pantai gitu. Nah, itu mudah Pak, karena rambutnya Pak Yanto udah bisa dipotong gitu. Oh gitu. Iya, saya belum bisa dipotong karena lockdown. Ya benar-benar. Dipotong sendiri itu oleh anak-anak. J, monggo Pak Yanto. Oh, saya atau ini? J, terima kasih. Ya memang sudah lama saya nggak muncul ya, mungkin beberapa kali saja muncul ini. Jadi memang tadi dalam strategi itu untuk faktor eksternal itu harus diperhatikan karena mengatasi internal itu sudah dalam kekuasaan kita. Jadi perjuangan itu faktor eksternal. Nah, untuk bidang UKM itu memang dampaknya luar biasa. Ya, banyak yang kena PHK, usaha-usaha banyak yang jadi seperti yang travel, yang buka warung di sekolah. Nah, itu betul-betul harus dibantu ya. Maka meningkatkan penjualan yang dimana pembelinya itu semakin sempit. Nah, itulah jadi faktor yang harus diatasi oleh para wirausaha. Nah, beberapa hal yang saya bantu itu
para UKM itu yang membuat WAG grup itu personal tapi bukan bisnis, tapi WAG-nya itu dibuat untuk jual beli ya, sehingga uang itu supaya masuk di dalam komunitas yang biasanya belanja keluar, kalau bisa ya belanja ke tetangga. Jadi kampanyenya itu belanja di warung tetangga atau di usaha tetangga. Nah itu beberapa WAG sudah mulai terbentuk ya, jadi sangat membantu. Mereka kalau punya usaha, daripada beli tempat lain ya beli di tetangga sendiri. Jadi WAG-nya itu jadi sangat membantu. Jadi mereka untuk usaha kecil maupun korban PHK itu bisa bisnis, karena dalam bisnis itu yang penting penjualan. Membuatnya bisa, tapi kalau nggak bisa jualan, nah jualah ke tempat tetangga ya itu. Jadi itu yang saya lakukan itu ya. Jadi memang untuk seterusnya memang usaha untuk mengatasi eksternal yaitu COVID yang harus diutamakan. Sebetulnya tidak hanya untuk UKM, untuk perusahaan besar itu ya memang faktor pandemi itu eksternal itu yang harus diatasi ya. Jadi itu salah satu aspek yang mengembangkan UKM ya, yang kondisinya itu memang sangat sulit ya itu ya. Terima kasih. Ya. Pak Yanto, terima kasih juga. Betul, dalam bisnis itu yang penting adalah jualan. Ini juga mengingatkan saya ketika ada orang yang belum tentu punya produk atau produk istilahnya itu meng-create produk sendiri, tapi kalau bisa jualan gitu kenapa enggak gitu. Misalnya dropseller atau reseller gitu. Itu kan yang banyak. Baik, saya geser ke Pak Denis. Pak Denis, untuk sampai detik ini pantauan di Australia tetap kondusif ya Pak ya? Ini berasa kayak reporter gitu ya. Kondusif, cuman kemarin gara-gara kapal selam nuklir rada beriak-riak sedikit lah gitu Pak. Betul. Dan kita belajar geopolitik itu seperti yang lucu-lucu juga, tapi impact-nya luar biasa. Oke, saya izinkan nambahin yang Pak Roni, Pak Rudi, dan Pak Yanto ya. Saya sangat sepaham bahwa memang tantangan nggak semakin ringan. Tidak pernah ada hari-hari saya menjadi leader misalkan ya, entah itu jabatan yang nggak terlalu tinggi meskipun cukup tinggi, sampai yang cukup tinggi maksud saya, itu nggak saya lihat tantangan, cuma tentu tantangannya berbeda-beda. Nah, yang paling penting sebenarnya tadi Pak Rudi juga menjelaskan, sebentar lagi kita harus bikin rencana bisnis tahunan juga gitu. Apalagi kalau yang di bidang keuangan sudah menjadi keharusan menyampaikannya ke OJK. Jadi sehingga kita nggak bisa sembarangan asal taruh angka ya, istilahnya jeplak angka aja begitu. Karena kalau OJK melihatnya ini nggak terlalu masuk di akal, kita pasti dipanggil dan kita diminta menjelaskan. Dan saya terbayang bagaimana sulitnya untuk menjelaskan kalau angkanya hanya jeplak angka gitu ya, sehingga betul-betul manajemen dalam hari ini board of director harus menguasai materi yang dia sampaikan. Nah, saya di beberapa tempat sebagai komisaris memang mereka sangat hati-hati ya menyampaikannya kepada dewan komisaris, karena kebenaran di beberapa tempat itu ada kolega-kolega saya juga yang mantan CEO, mantan managing director dan sebagainya, dan pengalaman di bank dan sebagainya. Jadi mereka nggak bisa sembarangan. Nah, yang saya ingin tambahkan ada 3 hal aja. Sebetulnya ini semua juga kita udah tahu ya. Itu yang disebutnya IPO ya, IPO ya. IPO bukannya mau go public, tapi yang I-nya itu I-nya tuh inisiatif. Inisiatif ini kita terus-menerus harus laksanakan. Oke, terlepas apapun ya, orang bilang lagi pandemi, kayak non-pandemi, inisiatif ini harus terus ada, apalagi di situasi pandemi yang serba tidak jelas ini. Ya, saya kira kita paham semua situasi sekarang ini sangat sulit, dan kadang-kadang kita juga seolah-olah salah langkah, dan bukan hanya salah langkah, nggak tahu melangkah seperti apa. Jadi yang pertama itu, inovasi itu, inisiatif juga penting ya, inisiatif inovasi itu penting ya, itu I yang pertama. Terus yang kedua itu P-nya itu adalah progresif ya, biar walau bagaimanapun sesusah apapun sesuatu industri tetap harus progresif
Nah, tentu orang udah bertanya bagaimana caranya, orang udah susah setengah mati, betul. Tetapi selalu ada harapan dan selalu ada celah apabila kita menekutinya dengan baik gitu. Jadi kalau tidak ada keinginan progresif ya, saya pikir akan susah ya. Sangat sulit buat kita memajukan perusahaan di tengah situasi seperti ini. Kadang-kadang kita bilang mau bertumbuh sekian persen, juga selalu kita bertanya apa dasarnya dan sebagainya. Di satu tempat saya ada direksinya terlalu sangat hati-hati, dia memberikan angka pertumbuhan yang sangat kecil, padahal base-nya juga kecil. Terus saya bilang ini orang melihatnya ini seperti kita nggak serius dong, saya bilang. Akhirnya saya minta angkanya dirubah lagi dan mudah-mudahan dalam bulan depan ini akan dirubah angkanya. Nah yang O-nya adalah ini yang paling penting, rasa optimis ini. Ya. Ini kunci yang paling penting. Ya, kalau sudah tidak ada optimisme, baik itu pribadi kita masing-masing atau apalagi perusahaan, wah sudah selesai, tutup buku gitu ya. Jadi saya pikir dari saya tambahannya itu saja, Pak Panji, kiranya berkenan. Dan memang suatu situasi sulit ini sebenarnya kita justru menikmati lebih banyak ya, belajar lebih banyak dan sebagainya. Kurang lebih begitu, Mas Panji. Terima kasih. Terima kasih Pak Denis, luar biasa. Ini saya coba cek ke redaksi, ada 1, 2, 3 pertanyaan yang sudah masuk nih. Niki. Iya, sudah ada 3 pertanyaan yang masuk di redaksi. Yang pertama kita ada dari Twitter, dari @hartono. Coach, bagaimana ya menanggapi pimpinan yang memanfaatkan kepentingan pribadi dalam jabatannya? Lalu yang kedua ada dari Instagram @siswanto. Bagaimana ya Coach tips dan cara untuk menyamakan persepsi pimpinan ketika persepsi tersebut tidak cocok dengan kami para karyawannya? Lalu yang terakhir ada dari NG di Candi. Pak, sebenarnya pihak mana saja ya yang bisa menyumbangkan persepsi agar bisa dijadikan sebuah analisis? Baik, terima kasih untuk 3 penanya tadi dari Hartono, kemudian Siswanto dan juga NG yang ada di Candi. Monggo Pak Roni. Terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo di Waingapu Sumba, di Tulungagung dan Trenggalek, serta semua pendengar dimanapun Anda berada. Pertama, terima kasih sama Pak Hartono. Bagaimana pemimpin kalau ada pemimpin yang punya kepentingan pribadi. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang menarik karena ini sudah menjadi salah besar di dalam menjalankan organisasi perusahaan. Jangankan pemimpin, pemilik pun tidak boleh memaksakan kepentingan pribadi dalam proses perusahaan mencapai sasaran dan tujuannya. Oleh karena itu, kalau ada yang punya kepentingan-kepentingan pribadi, silakan itu dibahas di dalam misalnya RUPS. Itu sehingga kepentingan pribadi itu ketika diputuskan bersama akan menjadi kepentingan perusahaan. Contoh yang paling gampang. Misalnya saya punya keyakinan bahwa saya tidak boleh bisnis yang terkait dengan kayu. Itu keyakinan keluarga saya misalnya. Maka saya boleh kemudian di dalam RUPS meminta supaya perusahaan, ayo kita fokus pada keahlian kita. Misalnya keahlian kita adalah dagangan semen, ya udah semen, kan kira-kira begitu. Tetapi kita tidak boleh kemudian memasukkan kepentingan pribadi di tengah operasi. Kepentingan pribadi di tengah operasi itu apa? Nah, ada hal yang sangat sederhana. Katakanlah direktur punya bisnis lain, sewa menyewa mobil. Lalu untuk kepentingan perusahaan diambillah keputusan bahwa menyewa mobil itu harus diputuskan diambil dari perusahaannya direktur. Nah itu salah. Jadi silahkan orang boleh punya kepentingan-kepentingan tertentu terkait dengan perusahaan, tetapi proses pengambilan keputusannya harus betul-betul objektif, yang bebas atau sebisa mungkin bebas dari kepentingan-kepentingan itu. Misalnya, boleh saja direktur punya bisnis, terus kemudian perusahaan yang kedua itu ikut tender, tadi misalnya mobil, tapi dia kalaupun menang itu harus karena dia yang
kualitasnya paling baik, servisnya paling baik, janji-janjinya paling baik, dan harganya paling baik. Yang berbahaya itu adalah kemudian masuklah kepentingan pribadi itu tanpa saringan. Nah, ini yang nggak boleh. Sesederhana selera misalnya. Kalau perusahaan sudah mengatakan, oke, nginepnya di hotel yang maksimum harganya 1,5 juta, ya jangan ambil yang 2,5 juta, gitu. Karena akan jadi masalah. Jangan lupa, ini minggu lalu senior saya meninggal dunia. Kita mungkin masih mengenang beliau dengan mudah. Namanya adalah Profesor J.E. Sayetapi, ahli hukum yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau selalu mengatakan, ikan itu selalu busuk dimulai dari kepalanya. Demikian juga dengan organisasi, perusahaan, bahkan pemerintahan. Oleh karena itu, pemimpin harus bisa menjaga objektivitas, harus setia pada sasaran dan tujuan perusahaan, jangan sampai dia memaksakan apa yang dia suka. Memang betul, tantangan terbesar dari kekuasaan itu justru adalah sulitnya memilah mana kepentingan organisasi atau perusahaan dan mana kepentingan pribadi. Bayangkan kalau kasir-kasir itu lupa untuk memilah mana cash register dan mana dompetnya dia. Itu akan sangat berbahaya buat perusahaan. Jadi pimpinan yang punya kepentingan pribadi, ini kalau kita punya peluang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, maka jangan kita menyerang dia sebagai pribadi, tapi mari kita bangun namanya parameter-parameter pengambilan keputusan. Kita promosikan parameter-parameter pengambilan keputusan yang objektif, sehingga kita tidak terjebak pada mendiskreditkan atau menyerang individu. Karena kalau kita tidak ahli di dalam teknik perdebatan misalnya, itu nanti malah bisa dibalik yang namanya argumentum ad hominem, artinya perdebatan dengan cara mencemarkan nama baik, menyerang pribadi, dan itu tentu tidak menguntungkan. Yang kedua, dari Pak Siswanto, bagaimana menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi itu adalah seni yang sekaligus ada tekniknya. Yang penting adalah kita bangun, ingat secara bertahap. Sebuah perubahan itu tidak mungkin dilakukan secara total. Karena kalau perubahan dilakukan secara total, kejadiannya adalah revolusi. Dan revolusi itu selalu meminta korban anak-anaknya sendiri. Ada BUMN, saya nggak mau sebut di sini, yang terkait dengan kegiatan misalnya seperti kita sekarang ini, itu dulu kehilangan CEO yang menurut saya adalah change maker terbaik yang pernah mereka miliki. Rame sekali. Saya bisa sebut namanya Pak Cacuk Sudaryanto. Gitu. Nah, perusahaannya Anda cari sendiri. Itu luar biasa, mengubah mindset, mengubah seluruh model bisnis itu, sehingga perusahaan menjadi besar seperti sekarang. Dibanding dulu ya, yang terseok-seok, terkesan lamban. Mungkin orang adalah tidak sempurna, tetapi saya rasa semua penerusnya harus berterima kasih atas apa yang beliau letakkan sebagai landasan-landasan. Samalah ketika di dalam sebuah proses, tidak mudah kita menyamakan persepsi itu. Contoh yang paling sederhana, almarhum Presiden B.J. Habibie. Beliau dikenang diantar sampai akhir hayatnya sebagai negarawan yang luar biasa. Tetapi pada 1 tahun kepemimpinannya sebagai presiden, beliau juga mengalami tekanan yang luar biasa, bahkan laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Tapi ya sekarang kita merasa bersyukur ada hal-hal yang beliau letakkan. Demikian dengan almarhum Presiden Gus Dur. Beliau meletakkan banyak hal yang membuat istana presiden itu tidak sakral lagi. Artinya itu menjadi rumah rakyat. Dulu kan orang, waduh luar biasa itu. Kalau sekarang ini kita bisa selfie-selfie lah. Nah, hal-hal yang seperti ini beda sekali. Nah, bagaimana caranya? Tidak boleh kita total. Yang kita lakukan adalah penyamaan persepsi terutama dengan pimpinan itu bertahap.
Yang kedua, kita lihat jarak antara kita yang memberikan keinginan untuk pemahaman itu dengan pimpinan. Jaraknya jauh apa dekat jenjangnya? Kalau dekat, kita menjadi core team, tidak apa-apa dalam pertemuan, kita sampaikan beberapa persepsi tanpa perlu menyinggung perasaan beliau. Jadi kita menyampaikan, Pak Rudi ini sangat ahli. Saya kagum dan saya sampai sekarang masih belajar ingin bagaimana caranya saya bisa seperti beliau ini untuk bisa halus sekali cara menyampaikannya. Beliau kalau menyampaikan itu tidak pernah mengatakan Anda harus melakukan ABC. Tapi beliau selalu memulai, jika saya begini-begini. Menurut saya ini begini. Jadi orang tidak perlu lagi merasa dia diajari, tetapi orang itu pada level tinggi pasti paham ketika Pak Rudi mengatakan, kalau saya melakukan ABC, itu berarti Pak Rudi sedang ngajarin gitu. Apa yang kamu lakukan ini sebetulnya salah, yang tepat itu seperti ini. Tapi orang nggak merasa dipaksa. Demikian juga dengan Chief Dennis. Chief Dennis ini luar biasa kalau menyampaikan itu dengan bahasa yang sangat sangat komunikatif. Istilah saya selalu menggunakan bahasa awam. Jadi bahasa yang sangat membumi, tidak teoritik yang tinggi-tinggi, tapi masuk dalam gaya-gayanya. Kalau di NU itu gayanya para Gus lah, para anak-anaknya Kiai itu. Kalau bicara hal-hal yang berat itu tiba-tiba kita bisa tertawa bersama, mentertawakan kesalahan kita bersama tanpa ada yang merasa tertuduh. Itu menurut saya kehebatan beliau berdua ini luar biasa. Jadi kalau kita ada di core team kita boleh, tapi kalau jarak kita dengan pemimpin cukup jauh, sebaiknya kita tidak melakukan koreksi langsung kecuali diminta, tapi undanglah mereka yang relatif setara. Karena orang itu akan cenderung mendengar masukan-masukan dari orang yang setara dengan dirinya, apalagi yang lebih tinggi. Jadi mengubah, menyamakan persepsi itu memang betul-betul bertahap. Yang ketiga, kalau itu berat, saya itu percaya Nabi itu selalu ditolak di negerinya sendiri. Oleh karenanya, undanglah Nabi dari desa tetangga. Undanglah ahli-ahli. Kalau sekarang ya musimnya Zoom gitu ya, berikan undangan, ayo ikut Zoom ini. Ada sesuatu yang sangat keren. Gitu. Misalnya besok siang, itu akan ada Zoom tentang circular economy, dengan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, ini gimana nih? Nah, biarkan beliau menerima sendiri masukan-masukan dari orang yang beliau respect, sehingga itu seakan-akan adalah pemahaman atau kesadaran internal, kira-kira gitu. Kalau yang ketiga, Anggi dari Candi, pihak mana saja yang harus dilibatkan? Ada yang dalam bahasa Inggris namanya stakeholders. Stakeholders itu kan pemegang stake. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan itu para pemangku kepentingan. Jadi pihak-pihak yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan operasi perusahaan. Sehingga setiap kebijakan perusahaan itu akan berdampak langsung atau tidak langsung pada mereka. Nah, biasanya kalau perusahaan akan membagi 3 ring. Ring 1 itu adalah dengan siapa dia atau perusahaan ini harus minta izin. Maka biasanya otoritas, pemerintahan, dan sebagainya. Owner tentu saja ya, pemegang saham itu izin. Yang kedua adalah yang masuk di dalam ring 1, ini adalah kelompok yang terdampak langsung. Siapa yang terdampak langsung dengan kebijakan-kebijakan Anda? Misalnya kalau sebentar lagi kan mulai ada pengumuman nih, perusahaan di PHK dan sebagainya. Nah, itu berapa banyak nih? Siapa yang terkena secara langsung? Saya mendengar, nggak tahu ini gosip apa enggak, tetapi akibat kasus Huawei, RRT kan menghentikan pusat-pusat penelitian teknologi 5G yang ada di Kanada. Dan seterusnya. Dan itu kan berdampak. Nah, siapa yang terdampak utama? Misalnya pegawai yang harus kena PHK, ya itu diberitahu. Itu ring 1. Nah, ring 2 adalah para pihak yang terdampak tapi tidak langsung.
Nah, itu mesti diberitahu. Terdampak yang tidak langsung. Terdampak yang tidak langsung itu siapa ya? Misalnya sederhana lah, kalau Anda mau membangun pabrik gitu kan, maka kan ada orang yang terdampak langsung yang akan dilewati oleh truk-truk. Yang terdampak tidak langsung itu apa ya? Orang-orang yang di jarak yang katakanlah 1 kilo di belakangnya dan seterusnya, itu Anda mesti lihat. Dan yang ketiga, ini hati-hati, ketiga ini seringkali diremehkan, tetapi perlu kita dengar masukannya. Karena berbahaya yang ketiga ini sebetulnya, yaitu para influencer dan opinion leader. Jadi para tokoh, kalau dulu kita sebut selalu Thomas, toga, tokoh masyarakat, dan Thomas itu tokoh masyarakat, toga itu tokoh agama. Nah, ini mesti kita lihat, para pimpinan-pimpinan asosiasi itu kita lihat, karena mereka influencer. Terus kemudian para opinion leader, siapa para opinion leader itu? Ya, para penulis-penulis, komentator-komentator, biasanya akademisi, NGO, media, itu mesti kita cermati. Nah, ketika stakeholders ini yang terlibat dengan perusahaan, kita serap mereka masukannya, maka akan menjadi bagus buat perusahaan karena akan mendapatkan informasi 360 derajat. Bahwa nanti ada hal-hal yang kira-kira, oh ini ternyata kita tidak pakai, nggak apa-apa. Kan kualitas informasi itu ada level 1, level 2, dan seterusnya. Jadi itu bergantung dengan rencana kita ke depan. Sehingga apapun yang kita lakukan itu punya kecenderungan komprehensif. Artinya mengantisipasi segala potensi yang mungkin terjadi. Jangan sampai Anda jadi direktur perusahaan ketika ada kasus, terus kemudian mengatakan, wah kami dulu merancang begini, kami tidak mengira bahwa akan begitu. Nah, ini yang nggak boleh, kan berarti salah besar. Itu kan mohon maaf ya, mohon maaf betul. Yang paling sering kejadian itu di BUMN, BUMD. Kalau Anda tidak bisa mengantisipasi, kan berarti kemarin itu salah betul, karena salah satu prinsip dasar strategi itu adalah harus sound, harus bisa bermanuver di tengah perubahan-perubahan yang mungkin muncul di tengah jalan. Anda nggak boleh mengatakan begitu, berarti salah. Dan itu berbahaya sekali orang-orang yang seperti ini, karena dia hanya menikmati semua fasilitas perusahaan tanpa memberikan yang terbaik buat perusahaan, dan berbahaya banget. Terima kasih Mas Panji. Baik, Pak Roni, terakhir terkait dengan tema kita, strategi making develop versus discover. Pesan dari Anda ini, Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Rudi, Pak Denis, Pak Yanto, dan para pendengar, penggemar, sahabat Suara Sidoarjo. Izinkan saya untuk merangkum kembali. Jadi ketika kita tahun depan mau menata bisnis kita, biasanya kita akan review strategi kita. Apakah masih relevan atau tidak? Kalau sudah tidak relevan, pilihannya 2. Dilakukan adjustment atau penyesuaian, atau total yang kedua, diubah dengan strategi yang baru. Tapi mohon jangan langsung gara-gara kita mau melakukan sesuatu, terus langsung memilih kita akan ubah. Tidak boleh. Keputusan untuk melakukan tetap menggunakan strategi yang lama, melakukan adjustment atau mengubah total, itu murni harus dibangun setelah review. Jadi kalau sebelum review terus muncul strategi yang harus diubah, itu berarti adanya informasi dari langit yang kita sebut wangsit. Jadi iseng-iseng ketemu terus orang ngomong langsung kita percaya, hati-hati. Yang kedua, ketika kita melakukan proses itu, mohon kita cermati. Kita ini ingin menghadirkan strategi yang berkualitas, yang relevan dengan kondisi saat ini, atau kita sebetulnya ingin melestarikan pendekatan lama yang biasa kita pakai. Jadi kebiasaan dengan kebutuhan ini harus kita pilah. Kalau kebiasaan, biasanya kita menggunakan pendekatan to develop strategy. Bicara tentang yang di luar dan yang di dalam. Tetapi kalau kita bicara tentang yang relevan, yang dibutuhkan, maka kita harus berani melakukan eksplorasi, menangkap informasi 360 derajat dari seluruh pemangku kepentingan.
sehingga nanti perusahaan bisa dibawa ke masa depan yang lebih baik. Karena kalau tidak, kita hanya reaktif, dan strategi tidak boleh sifatnya reaktif. Kita harus bisa minimal antisipatif terhadap potensi-potensi apa yang akan terjadi di masa depan. Karena itu kalau menyusun strategi, kita selalu berpikir, bagaimana konteks 5 tahun yang akan datang, bagaimana konteks 10 tahun, bila perlu 25 tahun yang akan datang. Tapi biasanya paling banyak 5 tahun dan 10 tahun yang akan datang. Di mana posisi perusahaan kita, apa yang bisa kita lakukan. Kita kan sering mengatakan begitu. Itu ada satu prinsip. Apa yang sudah dikenal, apalagi sudah dilakukan oleh lawan, itu berbahaya kalau itu kita ikuti. Karena apa yang bisa kita tangkap pada saat ini, besar peluang itu juga diketahui lawan. Yang sulit adalah, mari kita tangkap masa depan. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Trennya apa yang akan terjadi. Sehingga kita bisa melakukan investasi dengan sangat tepat. Istilah saya sederhana. Creating future from the future. Menciptakan masa depan dari masa depan itu sendiri. Itu Mas Panji. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni, dan juga untuk partisipan-partisipan yang lain, luar biasa menciptakan masa depan di dalam masa depan, ya. Bukan menciptakan negara dalam sebuah negara. Nanti dikira pemberontak ya. Ya, sekedar jok saja. Baik, terima kasih Pak Roni, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Denis, dan juga terima kasih Pak Yanto. Terima kasih juga untuk ilmu dan juga wawasannya untuk kita semuanya. Sukses, sampai jumpa. Terima kasih Mas Panji, Pak Roni, Pak Rudi, Pak Yanto. Salam sehat semua. Salam sehat. I love you all. Bye-bye.